seperti makan malam, perayaan, atau rapat. Nah, itu berarti permintaan formal. Kemudian bentuknya pun bermacam-macam. Ada yang berbentuk kertas biasa, ada pula yang berbentuk gambar seperti kartu juga ada. Ada juga yang terbaru berbentuk WA atau bahkan berbentuk video. Itu juga bisa disebut dengan undangan. Berarti itu perkembangan. Jadi kalau dulu undangan selalu berbentuk surat dan tidak pakai gambar, namun sekarang ada pula undangan yang berbentuk video. Nah, itu semua disebut asalkan di dalam isinya itu meminta orang untuk datang ke suatu acara, maka dalam bahasa Inggris kita menyebutnya invitation. Kemudian jenis invitation letter. Umumnya invitation letter dikelompokkan ke dalam dua jenis, yaitu satu formal invitation letter, dua informal invitation letter. Jenis invitation dalam bentuk resmi, jenis ini memiliki format baku yang harus kita gunakan dalam membuat surat undangan formal. Jadi seperti undangan pernikahan, undangan wisuda, atau undangan rapat dari kantor. Nah, itu berarti merupakan undangan formal. Kalau kalian sudah belajar undangan dalam bahasa Indonesia, nah itu ada kepala surat, kemudian ada hal, terus ada pembukaan, ada isi, ada penutup, terus kemudian ada sekretaris dan kepala. Nah, itu termasuk kategori invitation formal atau formal letter. Nah, cuma untuk yang kita pelajari nantinya lebih sering yang informal. Kemudian yang kedua, jenis undangan ini berbeda dengan undangan formal. Biasanya hanya disampaikan melalui pesan singkat atau memo kepada penerima. Contohnya seperti undangan ulang tahun, undangan makan malam, maupun undangan tidak resmi lainnya. Nah, kalau yang invitation letter yang berbentuk informal biasanya relatif santai, paling-paling diawali dengan untuk siapa, kemudian isinya apa, terus pengirimnya siapa, itu sudah cukup, tanpa adanya tanda tangan, tanpa adanya stempel, dan seterusnya. Kemudian yang sering terdapat dalam struktur invitation letter, yang pertama yaitu invitee. Jadi invitee adalah pihak yang diundang. Seringnya dalam bahasa Inggris menggunakan kata dear atau to. Nah, itu disebut orang yang diundang. Dalam bahasa Inggris disebut invitee. Kemudian yang B, isi undangan yang biasanya terdiri dari occasion. Jadi acaranya apa? Ya, selain occasion bisa juga kita sebut dengan sebutan agenda. Kemudian D or date, berarti hari dan tanggalnya. Time, waktu yang ditetapkan atau waktu acara. Kemudian place, yaitu tempat acaranya. Ada juga yang menggunakan istilah venue. Ya, tapi yang paling populer sering digunakan untuk anak MTS itu biasanya cukup menggunakan place. Kalau venue biasanya sebutan-sebutan tempat yang lebih formal. Kemudian yang terakhir adalah inviter atau orang yang mengundang. Nah, ini ada sedikit contoh. Nah, contoh yang pertama adalah contoh undangan pesta ulang tahun. Birthday party, celebrate with us. Bila is celebrating 14. Saturday, August 27th at 8 p.m. At my home, Gebang Kencana 12, Semarang. RSVP 024 864 575 97. Nah, di sini ada tambahan sedikit mengenai undangan. Dalam bahasa Inggris sering sekali undangan ditambahi dengan kata RSVP. Nah, itu kalau dibuat kepanjangan itu aslinya dari bahasa Prancis, yaitu Répondes s'il vous plaît. Kalau kita artikan secara gampang, ya mohon memberikan konfirmasi begitu. Jadi ketika ada undangan mencantumkan RSVP,
maka orang yang diundang diharapkan untuk memberikan konfirmasi mengenai kehadiran atau tidak hadirnya orang yang diundang tersebut. Itu biasanya ditulisi dengan kata RSVP. Oke, mungkin kalau pengen tahu tulisannya nanti bisa dicek di Google, banyak itu. Jadi RSVP kepanjangannya adalah, nah itu memang digunakan di bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris menyerap dari bahasa Perancis. Jadi Réponses s'il vous plaît. Kemudian yang contoh kedua, glad if you can attend and laugh with us in graduation party in respect of our daughter's preference and persistence. Isyana Saraswati has graduated from an MSE, Master of Science from Bandung Institute Technology. Atau orang Indonesia nyebutnya ITB. Accompany with us on Sunday, May 30th, 2019 at 7 p.m. The Suite Room, Hermitage Hotel, Afgan and Meli Guslo. Nah, ini contoh ya. Jadi Oke, jadi kalau diartikan ini menjadi senang jika kamu bisa hadir dan tertawa bersama kami dalam acara pesta kelulusan. Nah, jadi undangan dalam bahasa Inggris cukup bervariasi, di bahasa Indonesia juga bervariasi sebetulnya dan hampir sama, cuma bedanya adalah penggunaan bahasanya. Kalau di bahasa Indonesia ya otomatis pakai undangan bahasa Indonesia, kalau di bahasa Inggris menggunakan undangan di bahasa Inggris. Nah, jadi graduation party kita artikan pesta kelulusan. In respect of our daughter's perseverance and persistence. Untuk menghormati ketekunan atau usaha keras dari putri kami. Jadi daughters itu kita artikan putri atau anak perempuan. Kalau anak laki-laki kita menyebutnya son. Ini kita membacanya daughter. Kalau dokter, nah itu dokter. Tapi kalau daughter itu diartikan anak perempuan. Isyana Saraswati has graduated from an MSI. Isyana Saraswati telah lulus dari program MSI, Master of Science atau S2 Science ya, Sain. Nah, kalau Indonesia kita menyebutnya Sain. From Bandung Institute Technology atau Institut Teknologi Bandung, ITB. Accompany with us, temani kami pada hari Sunday. Nah, Sunday itu adalah hari Ahad. Oke, saya harapkan sudah kelas 8 untuk nama-nama hari sudah lancar sekali ya. Karena kalau nama-nama hari masih bingung ya kurang baik juga. Nah, karena nama-nama hari adalah nama-nama yang sering kita temui. Sunday yaitu hari Ahad, May 30, tanggal 30 Mei 2019 at 8 p.m. Nah, lagi-lagi kita ketemu dengan 8 p.m. berarti jam 8 malam. The Suite Room Hermitage Hotel yang bertempat di The Suite Room Hermitage Hotel. Nah, yang mengundang adalah Afgan dan Meli Guslo. Okay, thank you untuk penyampaian materi sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silakan. Terima kasih kepada Bapak